Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali menyambung persoalan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang stratifikasi sosial. Jadi tema kita pada hari ini terkait dengan itu. Nah, baik, saya akan terangkan dulu apa itu stratifikasi, yaitu merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu secara bertingkat-tingkat. Jadi stratifikasi tersebut adalah perbedaan penduduk atau perbedaan masyarakat secara bertingkat-tingkat. Ini saya ambil dari Profesor Zainuddin Ali di dalam buku dia seperti itu. Nah, jadi keberadaan stratifikasi sosial ini merupakan keberadaan yang menjadi gejala sosial di masyarakat kita. Memang ini tak dapat dipungkiri, artinya di negara kita memang sudah memaklumi adanya perbedaan terkait dengan status, terkait dengan benda dan sebagainya. Contohnya di Bali itu ada status sosialnya berbeda atau bertingkat-tingkat, seperti contohnya kasta-kasta. Jadi ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah. Nah, ini juga masuk dalam stratifikasi sosial tadi. Artinya juga masuk dalam gejala sosial. Nah, seringkali stratifikasi sosial ini itu disandarkan kepada harta, disandarkan kepada jabatan, disandarkan kepada nama baik, disandarkan kepada kekuasaan. Sehingga pembedaan ini secara sosial sudah menjadi gejala dia. Maksud di sini bisa diartikan positif dan bisa negatif. Nah, baik. Jadi stratifikasi sosial ini merupakan pembedaan atau perbedaan secara sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial pada sisi kasta atau sosial pada sisi harta dan jabatan. Nah, kita lanjutkan kembali. Lalu, apakah perbedaan ini atau stratifikasi sosial ini mempengaruhi hukum atau penegakan hukum? Kita jawab dengan realitas, yaitu benar, yaitu mempengaruhi hukum. Contohnya hari ini kita melihat jika yang melanggar hukum itu seandainya mereka adalah orang-orang tidak terpandang, orang-orang miskin atau hidup biasa saja, tidak memiliki harta yang melimpah, maka dia melanggar hukum. Maka kita lihat kecenderungan hukum itu lebih cepat memeriksa dia, memenjarakan dia, menghukumi dia, ketimbang adanya oknum atau orang tertentu atau pejabat tertentu yang melanggar hukum seperti korupsi dan lain sebagainya, yang sering kita lihat melambat atau prosesnya lama. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Artinya pembedaan kondisi masyarakat yang kaya dan yang miskin itu seharusnya dalam hukum tidak boleh berbeda, sama perlakuannya, menggunakan undang-undang yang sama. Jadi hakim seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap dakwaan atau hukuman, vonis hukuman antara mereka yang menjabat dan mereka yang bukan menjabat. Nah, di sisi inilah disebut dengan stratifikasi sosial itu mempengaruhi hukum. Nah, kita sering mendengar bahwa hukum ini rule of law, atau hukum itu menjadi supremasi atau menjadi sebuah persamaan, artinya tidak membedakan. Maka konsep rule of law ini tidak dimaksudkan untuk membedakan terkait dengan stratifikasi seseorang. Artinya meskipun dia seorang pejabat yang tinggi atau dia seorang petani sekalipun, maka hukum tidak boleh terpengaruh oleh kondisi itu. Jadi gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu seharusnya tidak mempengaruhi hukum terkait dengan kebijaksanaannya, tapi berbeda dengan hukum yang dipengaruhi oleh kondisi. Contohnya dulu tidak ada teknologi, sekarang muncul teknologi, maka muncullah undang-undang ITE. Nah, ini merupakan gejala sosial di masyarakat yang positif. Artinya hukum menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dalam hal untuk pelaksanaan
kebijaksanaan. Tapi kalau hukum itu menyesuaikan diri dalam konteks kepentingan, contohnya tadi pejabat tadi dia malu sehingga dia punya kepentingan, lalu dia tidak mau dihukum dan sebagainya, maka bukan di sini tempatnya. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda hukum itu dalam konteks penyesuaian oknum atau keinginan seseorang, dan hukum dalam konteks penyesuaian terkait dengan kondisi masyarakat. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hari ini para pemuda kita terkait dengan gejala sosial itu mudah untuk jumpa, mudah untuk WhatsApp, chattingan, mudah untuk nongkrong. Nah, kemudahan-kemudahan yang dialami oleh pemuda hari ini seharusnya oleh hukum itu direspon. Karena ini masuk dalam gejala sosial. Bagaimana cara meresponnya? Lihat akibatnya. Jika tongkrongan pemuda itu, para pemudi itu menghasilkan gejala sosial yang negatif seperti perzinahan, perampokan, ya, perampasan dan sebagainya, maka undang-undang harus segera merespon. Artinya bisa jadi merubah atau menambah atau ratifikasi terkait dengan undang-undang perkawinan. Harapannya apa? Harapannya nanti untuk menghindari gejala sosial yang terjadi di pemuda-pemudi hari ini, yaitu memberikan kemudahan mereka untuk menikah. Karena kebiasaannya hari ini semakin mudah orang-orang untuk berkumpul, maka semakin mudah mereka untuk berzina. Maka kondisi gejala sosial ini harus lebih direspon oleh hukum. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi hukum itu harus mengikuti kondisi masyarakat. Kita sudah dulu pelajari tentang law is social engineering. Artinya hukum itu mengontrol masyarakat. Maksudnya hukum itu mampu mengantisipasi, mewaspadai hal-hal yang jika terjadi diharapkan ke depan tidak menguntungkan bagi negara, maka sudah dulu diatur oleh negara. Nah, jadi disinilah sisi baik positif dari kebijaksanaan hukum itu terkait dengan stratifikasi sosial masyarakat. Jadi ini bukan masalah yang baru sebenarnya, karena dulu juga kita lihat dalam sejarah kita tentang pembedaan ini. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama adalah stratifikasi sosial itu tersebut merupakan gejala sosial di masyarakat yang tak dapat dihindari, karena memang kondisi kita berbeda. Ada masyarakat kita yang kaya, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi penguasa, ada yang bukan jadi siapa-siapa. Maka hukum tidak boleh memandang berbeda terkait dengan jabatannya, tapi dipandang terkait dengan perbuatannya. Jika salah si miskin maka dihukum, jika salah si kaya maka dihukum. Nah, lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah hukum itu tidak boleh mengikuti oknum, tetapi mengikuti kondisi masyarakat. Apa keterangannya? Keterangannya itu adalah bahwa hukum itu harus bersifat responsif atau progresif. Jadi tidak boleh kaku dia. Contohnya polemik-polemik yang terjadi di negara kita hari ini harus direspon dengan baik oleh hukum sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi dua ini merupakan indikasi gejala-gejala yang terjadi akibat adanya stratifikasi sosial di masyarakat. Terakhir, yang ketiga adalah ternyata hukum itu dipengaruhi oleh gejala sosial. Nah, ini kita akui bersama-sama bahwa seringkali hukum itu justru menjadi tameng bagi orang-orang yang punya kekuatan di sosialnya. Contohnya punya kekuasaan, punya harta, punya jabatan. Maka hukum dapat dijadikan tameng sebagai melindungi kepentingannya. Yang seharusnya hukum itu tidak seperti itu. Maka kondisi kehormatan yang dia miliki membuat para penegak hukum segan. Nah, keseganan inilah yang menjadi titik balik dari runtuhnya hukum itu. Maka hukum itu merupakan suatu pisau yang benda mati, tapi digunakan oleh oknum yang tidak baik, maka dia akan membunuh orang lain. Maka di sisi inilah saya katakan bahwa hukum itu tidak boleh mengikuti kepentingan seseorang, tapi harus mengikuti perkembangan manusia atau perkembangan sosial di masyarakat. Nah, ini kesimpulan yang ketiga.
yaitu hukum itu harus selalu bersifat progresif dan responsif untuk mengetahui, untuk mengikuti, serta jangan sampai dia ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Nah, baik, saya kira ini merupakan materi kuliah kita yang selanjutnya terkait dengan stratifikasi sosial di masyarakat, serta terkait juga dengan bagaimana hubungannya dengan masyarakat dan dengan hukum. Nanti kalian bisa kembangkan kembali materi ini, bisa dilihat di jurnal, di buku, dan lain sebagainya untuk menambah sebagai bahan bacaan kalian. Baik, demikianlah kuliah kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.